Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Oke, kemarin gue udah sempet bahas GPU Intel Arc. Nah, sebenarnya di acara yang sama yaitu Architecture Day 2021, Intel juga memperlihatkan arsitektur CPU terbaru mereka, yaitu Alder Lake, alias CPU Intel generasi ke-12 yang ditujukan untuk pasar desktop dan laptop. Dan menurut gue CPU ini cukup menarik karena menggunakan konsep hybrid core. Maka dari itu pada video ini gue akan bahas improvement apa saja yang Intel bawa pada arsitektur CPU terbaru mereka. Gue mulai dari hal yang paling mereka highlight, yaitu konsep hybrid core yang diterapkan pada arsitektur Alder Lake. Nah, jadi pada Alder Lake ini akan ada dua buah CPU core yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu performance core dan efficient core. Yap, sekilas serupa dengan konsep ARM Big Little. Sebenarnya ini bukanlah pertama kali Intel menggunakan konsep ini. Sebelumnya pada tahun 2019, Intel pernah menciptakan arsitektur Lakefield dan menggunakan konsep hybrid core juga. Namun saat itu Lakefield hanya difokuskan untuk pasar mobile saja. Lebih jelas mengenai konsep hybrid core, ada dua klasifikasi CPU core yang berbeda, yaitu COVS sebagai performance core dan Mons sebagai efficient core. Konsep hybrid core ini pada Alder Lake akan menggunakan Golden Cove dan Grace Mons, yang bisa dibilang keduanya benar-benar sebuah arsitektur core baru yang memiliki peningkatan performa, maka dari itu Alder Lake disebut sebagai performance hybrid. Intel mengatakan Golden Cove dan Grace Mons akan memiliki peningkatan performa dibanding generasi sebelumnya. Golden Cove memiliki peningkatan pada single thread atau single core performance, dan Grace Mons memiliki peningkatan pada multi-thread atau multi-core performance. Berdasarkan benchmark internal yang dilakukan Intel, satu core per satu thread Grace Mons yang digunakan sebagai efficient core memiliki peningkatan 40% dibandingkan satu core per satu thread Skylake pada power yang sama. Namun tentu benchmark Intel ini tidak menjelaskan secara detail berapa konsumsi daya yang dimaksud. Lalu juga klaim performance per watt ini hanya diuji pada satu skenario benchmark saja. Ya, tapi setidaknya kita ada gambaran sih kalau efficient core pada Alder Lake ini memiliki performance per watt yang terbilang cukup baik. Kemudian untuk Golden Cove yang digunakan sebagai performance core, Intel klaim memiliki peningkatan performa hingga 19% dibandingkan Cypress Cove yang digunakan pada Rocket Lake. Perlu diketahui, hasil ini diperoleh dari beberapa pengujian benchmark sintetik yang berhubungan dengan productivity. Tidak ada gaming related di sini. Kedua CPU menggunakan fixed clock speed di 3,3 GHz. Dan sayangnya sih Intel hanya memperlihatkan Alder Lake versus Rocket Lake saja. Jadi gua rasa hasil ini hanya relevan untuk CPU desktop. Sedangkan untuk CPU generasi ke-11 pada laptop, Intel menggunakan arsitektur berbeda yaitu Tiger Lake yang menggunakan core Willow Cove. Jadi belum diketahui performance improvement antara Alder Lake Mobile dan Tiger Lake akan seperti apa. Kemudian berikut konfigurasi tertinggi yang akan dimiliki Alder Lake nantinya. Dikatakan bahwa konfigurasi tertinggi pada Alder Lake akan memiliki 16 core yang terdiri dari 8 performance core dan 8 efficient core. Untuk performance core akan mendukung hyperthreading, jadi tiap satu core akan memiliki 2 thread. Dan efficient core tidak akan mendukung hyperthreading sama sekali, jadi tiap satu core hanya memiliki 1 thread saja. Jadi jika konfigurasi tertinggi memiliki total 16 core, maka akan ada 24 thread nantinya. Kemudian Alder Lake memiliki jumlah cache yang maksimal di 30 MB yang akan share antara performance core dan efficient core. Kemudian Intel memperlihatkan konfigurasi Alder Lake pada tiap-tiap form factor, yaitu desktop, mobile, dan ultra mobile alias laptop tipis. Dari sini terlihat konfigurasi tertinggi dari tiap-tiap form factor. Pada desktop seperti yang dibahas sebelumnya memiliki 8 performance core dan 8 efficient core dengan total 16 core 24 thread. Kemudian pada mobile akan memiliki 6 performance core dan 8 efficient core dengan total 14 core 20 thread. Dan terakhir untuk ultra mobile akan memiliki 2 performance core dan 8 efficient core dengan total 10 core 12 thread. Untuk semua form factor nantinya akan memiliki integrated graphics. Di sini Intel masih menggunakan Gen 12 graphics alias integrated graphics berbasis XeLP yang digunakan pada Tiger Lake. Untuk integrated graphics pada CPU desktop sendiri akan memiliki hingga 32 execution unit, dan untuk CPU mobile akan memiliki hingga 96 execution unit. Lalu hal yang cukup menarik di sini adalah Alder Lake akan menjadi CPU x86 kelas konsumer pertama yang akan mendukung RAM DDR5 dan LPDDR5. Pada memori controller milik Alder Lake sendiri, Intel masih memberikan dukungan pada RAM DDR4 dan LPDDR4X. Tapi bukan berarti nanti kita bisa gonta-ganti antara DDR5 dan DDR4. Tapi dukungan RAM ini dimaksudkan kepada pihak produsen motherboard agar bisa memilih salah satu di antara RAM yang akan didukung. Dan gue rasa cukup bagus juga Intel masih memberikan dukungan RAM DDR4, karena kita juga tahu transisi ke DDR5 akan membutuhkan waktu bagi tiap user. Karena pastinya RAM jenis ini belum terlalu banyak pada awal kemunculannya, dan juga harganya masih terbilang cukup mahal. Jadi seiring waktu baru kita akan lihat berbagai jenis RAM DDR5 dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Selain dukungan RAM DDR5, Alder Lake juga menjadi CPU x86 kelas konsumer pertama yang akan mendukung PCIe Gen 5. Akan ada total 20 LAN yang didukung oleh Alder Lake dengan 16 kali PCIe Gen 5 dan 4 kali PCIe Gen 4. Untuk dukungan PCIe Gen 3 akan dialihkan ke chipset motherboard, yaitu dengan 16 kali PCIe Gen 3 dan 12 kali PCIe Gen 4. Untuk perangkat yang akan mendukung PCIe Gen 5 sendiri belum ada yang diumumkan secara resmi. Gue sendiri sih mikir kalau SSD NVMe PCIe Gen 4 aja udah mahal, apalagi PCIe Gen 5 nantinya ya. Tapi memang sih PCIe Gen 5 ini memang memiliki bandwidth 2 kali lipat PCIe Gen 4. By the way, jumlah PCIe LAN ini gue rasa hanya ada pada desktop saja sih, dan untuk versi mobilenya Intel belum membagikan detailnya seperti apa. Kemudian hal yang terakhir, untuk mengoptimalkan kedua arsitektur core yang berbeda, di sini Intel memperkenalkan solusi Intel Thread Director. Solusi ini merupakan sebuah layer tambahan diterapkan pada hardware, dan layer ini akan bekerja sama dengan OS Scheduler. Intel Thread Director akan membagi-bagi pekerjaan yang tepat sesuai dengan core-nya. Berdasarkan demo yang dilakukan Intel, kedua core yaitu Performance Core dan Efficient Core bisa bekerja secara bersamaan. Karena solusi ini terbilang baru pada hardware dan juga software pada PC, maka untuk menerapkannya diperlukan integrasi selevel OS. Dengan begitu, Intel dan Microsoft bekerja sama untuk menerapkan optimalisasi ini pada OS terbaru Microsoft, yaitu Windows 11. Jadi bisa dikatakan Alder Lake akan sangat optimal menggunakan Windows 11. Dan akan sejauh apa perbedaannya antara Windows 10 dan Windows 11? Gue sendiri sih masih belum tahu, karena Windows 11 sendiri masih belum rilis secara resmi dan masih dalam tahap public beta. Jadi kita akan lihat nanti setelah Alder Lake dan Windows 11 rilis secara resmi. Oke, itu aja pembahasan mengenai Alder Lake alias arsitektur CPU Intel generasi ke-12. Nah, arsitektur ini sekali lagi akan digunakan pada semua form factor, baik itu desktop maupun laptop. Pada Alder Lake sendiri akan menggunakan fabrikasi baru yaitu Intel 7. Walaupun ada angka 7-nya, fabrikasi ini adalah 10 nanometer Enhanced Superfin, yang bisa dibilang sih fabrikasi ini sudah lebih mature ketimbang 10 nanometer yang digunakan pada Comet Lake. Ya, akhirnya Intel putuslah dari lingkaran setan mereka yaitu 14 nanometer plus. Nah, mengenai rilisnya kapan, Intel sendiri belum membagikan informasi mengenai tanggal apapun, tapi telah dikonfirmasi kalau akan dirilis pada tahun 2021 ini. Yang gue rasa sih kayaknya akan hadir di akhir tahun atau masuk kuartal 4 nantinya. Pada CPU Alder Lake ini gue rasa Intel terlihat cukup all out, dari konfigurasi core yang out of the box pada CPU x86 hingga mendukung standar baru seperti RAM DDR5 dan PCIe Gen 5. Dan tahun 2022 menurut gue menjadi tahun yang cukup menarik bagi Intel, karena GPU Intel Arc juga akan hadir di tahun tersebut. Dan semoga aja lewat tangan CEO baru yaitu Pat Gelsinger, Intel bisa stay on the road dan gak blunder lagi. Oke, itu aja untuk video pembahasannya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa untuk follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.